Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ren. Mau konseling. Oh, iya, enggak. Sehat? Oke. Alhamdulillah. Mau duduk di sebelah mana? Sini, sini, boleh? Mana boleh? Oke. Riani kayaknya hari ini kelihatan kayak ada masih seneng gitu ya. Kira-kira apa nih hari ini yang bikin Riani rasanya seneng ini? Mau cerita soal keteteran tugas dan itu. Jadi tugasnya karena numpuk, waktunya juga singkat. Oh, Jadi gitu. ya susah ngatur waktunya. Oh gitu ya. Kemarin Ibu dapat info dari Bu Lilis katanya Riani pengen konsul sama Ibu ya. Iya. Oh, oke. Kira-kira dari proses konseling ini apa sih yang ingin Riani selesaikan? Bantu buat ngatur waktunya sih. Oh, ngatur Ya, waktunya. soalnya tugasnya kan mepet. Jadi hari ini Riani siap buat konseling sama Ibu ya. Oke, kira-kira kita butuh waktu 60 menit cukup untuk konseling hari ini? Cukup ya. Ya, dari tadi yang Riani bilang, kayaknya Riani kesulitan buat mengelola tugas. Ya, kira-kira nih, kesulitan apa yang Riani rasain? Karena waktunya terlalu singkat buat tugas dan hampir semua mata pelajaran ada tugas. Jadi buat ngatur waktunya susah gitu. Oh, jadi Riani ngerasa kesulitan buat ngatur menyelesaikan tugas itu gitu ya. Nah, pada sesi konseling ini apa sih yang Riani harapkan? Bantu ngasih solusi sih, ngasih saran buat tugas-tugasnya. Oke, jadi Riani berharap setelah proses konseling ini mendapatkan bantuan buat bisa mengelola tugas dengan baik. Oke, menurut Riani nih, kira-kira seperti apa sih kemampuan untuk mengelola tugas itu? Menurut Riani karena tugasnya numpuk, buat bagi waktunya tuh susah. Rianinya juga jadi jarang main gitu. Jadi pusing mepet, gitu. iya, buat ngatur waktunya. Kewalahan gitu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya ada skala dari 1 sampai 10, di mana 1 adalah skala Riani tidak pusing sama sekali dan 10 Riani merasa sangat pusing. Sekarang itu kepusingannya ada di skala berapa? 9 sih kayaknya. 9, Masya Allah, tinggi banget ya. Oke, 9. Kalau misalnya nanti setelah kita proses konseling, kira-kira Riani targetnya ingin di posisi berapa? 2 sih. 2 ya, sampai gak pusing. Iya. Oke, sekarang sebelum kita mulai, Ibu minta buat Riani boleh dipejamkan dulu matanya? Oke, sebelum nanti ikuti instruksi ibunya, boleh dipejamkan mata. Sebentar ada bel dulu. Oke, kita pejamkan mata. Coba Riani bayangkan, sekarang itu kondisinya Riani setelah pulang dari sekolah, itu pulang ke rumah karena kondisinya kan capek banget ya. Setelah konseling, setelah belajar, banyak tugas, segala macam, perjalanan macet, nyampe rumah itu lelah banget. Nyampe rumah itu Riani karena saking lelahnya tiba-tiba tertidur. Karena saking lelahnya tertidur, dan ketika Riani tidur itu terjadi keajaiban. Keajaiban terjadi bahwa semua masalah yang Riani sampaikan tadi itu selesai, semuanya tuntas, semuanya beres. Riani nggak tahu dengan apa yang terjadi karena Riani sedang tidur. Tapi keajaiban itu terjadi, tiba-tiba semuanya beres, tiba-tiba Riani sudah bisa mengelola tugas dengan baik, tugas-tugas sudah selesai dan maksimal hasilnya. Sudah terbayangkan? Nah, ketika terbangun dari tidur, kira-kira apa yang Riani rasakan? Senang sih. Senang, senang, kaget. Kagetnya karena tiba-tiba udah selesai. Udah selesai, oke. Kemudian ketika terbangun di pagi hari, apa yang Riani rasakan berbeda dari hari sebelumnya? Lebih senang aja. Iya. Lebih senang aja. Iya. Kemudian pada pagi hari itu ketika terbangun, apa yang dilakukan Riani yang berbeda dari hari biasanya? Langsung berangkat tanpa harus ngecek tugasnya dulu. Oke, langsung berangkat tanpa ngecek tugasnya dulu.
kira-kira pada saat pagi hari yang berbeda itu, adakah seseorang yang mengetahui perubahan yang terjadi di diri Riani? Orang tua sih. Orang tua. Ya. Oke. Kira-kira menurut Riani, apa yang dikatakan oleh orang tua Riani ketika melihat Riani itu pagi hari itu berbeda? Ditanyain kenapa nggak ngecek tugasnya dulu sebelum berangkat. Terus ada lagi? Udah sih. Aja. Apa yang dirasakan ketika mendengar kata-kata itu dari orang tua? Bingung cara ngejelasinnya gimana. Bingung cara ngejelasinnya? Iya. Oke. Ya sekarang katakan saja misalnya Riani sudah merasa lega, sudah berubah, sudah berbeda. Oke? Sudah merasa lebih baik? Nah, baik. Sekarang kalau dibayangkan, kira-kira perasaan lega itu, perasaan tenang itu tadi ya, berada di bagian tubuh sebelah mana? Boleh ditunjuk oleh tangan? Oke, di sebelah situ boleh. Kira-kira perasaan lega itu bentuknya perasaannya besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak? Tidak. Berwarna atau tidak? Tidak. Sekarang bayangkan perasaan lega itu bentuknya besar, akan tetapi tidak berbentuk dan tidak berwarna. Rasakan perasaan lega itu menyeluruh, mengalir ke seluruh badan Riani. Bayangkan sudah? Nah, sekarang bayangkan Riani masuk ke dalam bentuk tersebut, bentuk yang kelegaan, ketenangan tadi, dan mengkoneksikan pikiran dan perasaan yang ada dengan pengalaman masa lalu yang sangat berharga. Oke, sudah terbayang bisa mengkoneksikan perasaan lega itu dengan pengalaman masa lalu yang menyenangkan, yang membahagiakan. Oke, sudah diingatkan satu kejadiannya, 1, 2, 3. Oke, sekarang itu pertama kali dilakukan di siang atau malam kejadiannya? Malam. Di dalam atau di luar ruangan? Di dalam. Ruangan. Apa yang terjadi? Dikasih surprise ulang tahun. Dikasih surprise ulang tahun. Usia berapa? 15. 15 tahun. Bagaimana kejadiannya? Bangun tidur, masih malam, tengah malam itu udah tiba-tiba lampu mati, terus orang tua datang bawa kue sama hadiah. Apa yang membuat kejadian tersebut sebagai pengalaman bahagia? Karena nggak ada kejadian yang lebih spesial daripada itu. Sangat berkesan Iya. ya. Jadi sampai sekarang masih keinget banget. Apa yang Anda maknai dari kejadian itu? Orang tua sayang sama Yani, makanya bisa usaha itu buat ngasih surprise. Jadi sesenang itu Yeah. ya, momen yang priceless banget ya. Nah, waktu itu kejadian yang sangat menyenangkan ya. Kita hadirkan kembali perasaan seperti itu. Mungkin sebelumnya ada satu pengalaman yang membuat Riani berhasil melewati sesuatu yang cukup berat. Kan mungkin pernah mengalami ya sesuatu yang dirasa sangat menyakitkan gitu kan, yang sangat mungkin mengundang air mata gitu ya. Kira-kira satu pengalaman apa sih? Coba lagi ya sebutkan yang membuat Anda merasa berhasil melewati peristiwa tersebut. Peristiwa Apapun di masa lalu. Ini sih jalan-jalan bareng sama orang tua di saat keadaan lagi terpuruk banget. Itu ngebantu buat ngelupain masalah. Itu jadi Anda merasa sangat terbantu ya sama kehadiran orang tua. Terus apa sih yang membuat peristiwa itu sebagai peristiwa yang berbeda dari peristiwa yang lain? Karena punya waktu bersama orang tua, apalagi di saat-saat yang benar-benar membutuhkan dorongan dari orang tua juga. Oke, dorongan dari orang tua. Boleh sekarang saya minta tutup matanya lagi? Ya, saya ingin Riani coba mulai menyadari bahwa hal-hal yang apa tadi diceritakan itu ya, saat ketika Riani bisa melewati hal-hal berat tadi yang dilewati bersama orang tua dan mampu melewati itu dengan baik dengan kehadiran orang tua. Sudah bisa terbayangkan? Ya. Sekarang
Coba Riani telusuri di dalam hati. Sadarin bahwa itulah diri Riani. Bahwa Riani bisa melewati fase-fase berat itu dengan baik. Bisa melewati fase yang tidak mudah itu. Ternyata bisa dilewati. Ternyata semuanya bisa dijalani dengan baik. Sekarang coba Riani ambil nafas panjang. Perlahan hembuskan. Boleh lagi, boleh tarik nafas. Hembuskan. Oke. Gimana perasaannya? Lebih tenang sih. Lebih tenang. Apalagi yang dirasain? Nggak ada beban. Gak ada beban. Oke. Ibu ingin bertanya lagi sama Riani. Kira-kira hal apa yang perlu Riani lakukan agar kedepannya itu Riani bisa lebih konsisten pada kondisi seperti ini, tenang, lega, lebih baik kan? Kira-kira apa sih yang bisa Riani lakukan biar kondisi ini tuh terjaga stabil gitu? Ingat terus sama orang tua sih. Ingat terus sama orang tua. Ada lagi? Saja? Atau mungkin ada hal lain yang perlu dikembangkan? Dalam mengatur waktunya sih, Mengatur waktunya. Seperti apa mengatur waktunya itu? kayak nggak buang-buang waktu buat hal yang nggak perlu. Oke, ada lagi? Lebih konsisten sama apa yang dilakukan. Konsisten dengan apa yang dilakukan. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri sesi kita ini, Ibu ingin Riani coba untuk berpikir tentang tugas yang bisa Riani lakukan ya selama 1 minggu ke depan. Kira-kira nih, apa yang bisa Riani lakukan buat mencapai tujuan Riani tadi bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kira-kira apa rencananya? Kalau memang sudah diberikan di sekolah, diselesaikan di sekolah selagi masih ada waktu, bukan malah membuang-buang waktu untuk hal yang bisa dikerjakan di rumah. Oke, ada lagi? Itu saja. Jadi segera selesaikan segera mungkin ya. Baik, terima kasih kalau begitu. Ibu coba minta tulisannya ya dari Riani. Apa sih yang Riani bisa dapatkan di hari ini yang menurut Riani bermanfaat atau yang dirasakan Riani hari ini apa aja? Boleh silakan ditulis di sini ya. Aku juga akan menuliskan sesuatu untuk Riani ya. Sudah? Oke, ini juga catatan dari Ibu untuk Riani baca, boleh Ibu simpan. Ya. Baik, mungkin masih ada yang perlu didiskusikan untuk sekarang? Sudah cukup. Mungkin insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan ya. Insya Allah nanti Ibu kita sama-sama cek lagi gimana progres minggu ke depan. Ya. Oke, Riani pelajaran siapa sekarang? Pelajaran dulu. Oke, udah selamat belajar lagi ya. Nanti kalau apa boleh kayak lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yuk. Assalamualaikum. Salam.